Dari 93,6 FM Radio Arsinar akhirnya bersinar. Bersama saya Ivan Zulkais yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai evaluasi siaran radio. Oke, bagaimana sahabat Arsinar semua? Semoga sehat selalu pada hari ini. Jadi, yuk kita mulai saja. Jadi evaluasi mengenai siaran radio berarti dapat dikatakan sebagai tanggapan kita atau komentar-komentar kita sebagai seorang pendengar siaran radio yang tentu radio ini tuh sebagai teknologi yang memang sudah menemani ya generasi milenial paling tidak di masa kejayaan siaran radio atau paling tidak sekurang-kurangnya banget itu anak-anak generasi Gen Z akhir yang memang sekarang udah muncul Gen Alpha gitu. Jadi memang radio itu sebagai teknologi yang terus ada seiring zaman berkembang sebagai warisan dari masa ke masa. Memang radio sendiri itu terus menghadirkan berita-berita atau siaran-siarannya yang memang kita ketahui itu kalau Mama Radio itu menyiarkan seperti berita aktual, lalu juga sedikitnya mungkin menghadirkan hiburan, edukasi, sampai informasi tentang layanan masyarakat. Perlu diketahui juga memang untuk radio ini itu memiliki format tersendiri. Jadi format itu adalah semacam pedoman atau panduan-panduan bagaimana stasiun radio ini mampu menjangkau para pendengarnya dan juga mampu meraih para pendengar setianya. Nah, memang terdapat tujuan penentuan format tuh, misalnya harus memenuhi sasaran halayak yang secara spesifik dalam artian kalau mama stasiun radio nih memiliki siaran, nah itu harus tahu tuh siapa yang mendengarkan. Apakah misalnya kaum bapak-bapak atau umpama kaum anak muda atau misalnya mungkin kalangan intelektual. Nah itu stasiun radio itu harus nih memiliki tujuan yang jelas. Apa stasiun radionya yang mau disampaikan, lalu juga ciri khasnya akan seperti apa, program siarannya seperti apa. Lalu juga uh, memang untuk format radio atau stasiun radio itu memang kan selalu memiliki saingan dalam artian adalah memang setiap daerah itu kan dibatasi mungkin harus dalam satu kota atau satu wilayah itu harus berapa stasiun radio yang memang kan tidak satu. Kalau memang ada dua stasiun radio ya berarti stasiun radio satu dengan stasiun radio yang kedua itu berarti kan memiliki saingan dalam artian bagaimana memperebutkan para pendengar setianya program-program apa aja yang memang nggak bisa dimiliki lah sama radio stasiun radio lain itu kan dia harus memiliki tujuan penentuan formatnya. Lalu misalnya di dalam radio itu para pendengarnya itu dapat dikategorikan sebagai tiga hal utama. Misalnya ada yang disebut sebagai format adult contemporary. Jadi dapat dikatakan bahwa stasiun radio itu berupaya meraih para pendengar setianya yang memang usianya itu dari usia 25 sampai 50 tahun dalam artian ya orang dewasa sampai orang yang pensiunan gitu. Memang program unggulannya itu lebih kepada berita-berita seputar olahraga, ekonomi, politik. Lalu misalnya yang kedua itu ada juga yang disebut sebagai contemporary hit radio. Jadi contemporary hit radio itu adalah bagaimana stasiun radio itu berupaya menyajikan siaran-siaran tentang musik-musik atau rekomendasi seputar seni musik gitu yang memang sasaran usianya itu dari 12 hingga 20 tahun dapat dikatakan sebagai usia-usia ABG atau anak baru gede. Dan memang itu menyajikan musik kayak sekitar top 40 atau top 30 dalam artian adalah genre-genre musik itu bisa bermacam-macam entah itu misalnya musik metal atau musik musik galau, musik yang terbaru mungkin kayak musik slow atau musik reverb dan sebagainya itu mereka cenderung lebih mengajarkan kepada musik yang memang seleranya itu dapat berubah-ubah para pendengarnya dan memang mungkin dalam jangka waktu beberapa bulan musik itu kan selalu memperbarui selera-seleranya tentang pemahaman musiknya seperti apa gitu. Lalu terdapat juga misalnya all news atau all talks. Jadi apa dikatakan kalau untuk all news ini lebih mengarah kepada pembahasan siaran radio yang memang menyajikan kepada siaran-siaran berita
baik itu apa saja diceritakan, entah itu misalnya berita yang sifatnya penting atau umpama berita-berita selebriti dan sebagainya, itu tentu dihadirkan yang memang sasarannya itu lebih kepada orang-orang dewasa yang memang kalau secara pribadi kayaknya lebih all news ini bisa bersaing lah dengan format adult contemporary gitu, karena memang jaringannya sangat luas sekali gitu. Dan memang meskipun misalnya dalam siaran radio itu kan pasti terutama yang berbicara tentang konvensional. Memang kalau misalnya mendengarkan radio konvensional itu ya memang lagi-lagi selalu memiliki delay atau umpama semacam gangguan-gangguan, entah misalnya suaranya kayak tretet 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 atau umpama ada semacam suara semut gitu. Itu pasti kan ada saja kekurangan kalau umpama mendengarkan radio konvensional. Kalau umpama mendengarkan atau mendengarkan radio streaming tetap ada juga delay gitu. Nah, itu memang ada semacam kepuasan nih untuk orang-orang yang eh, suka terhadap siaran radio atau mendengarkan siaran radio. Karena memang orang-orang yang memang mendengarkan siaran radio itu mereka merasa puas terhadap suatu program-program yang diberikan oleh stasiun radio kepada orang-orang yang mendengarkannya gitu. Sehingga ketika seorang pendengar itu menyukai siaran radio yang coba mereka hadirkan kepada kita, tentu akan membentuk suatu loyalitas, karena bagaimanapun ya mereka tentu walaupun tidak sering tetapi setidaknya mereka berupaya untuk mendengarkan atau paling enggak berusaha mengikuti. Syukur-syukur mereka mampu memberikan kesan-kesan positif, ya paling enggak bisa mereka ungkapkan melalui telepon interaktif atau misalnya SMS interaktif dan sebagainya, yang tentu dari situ dapat menghubungkan nih antara penggemar dengan stasiun radionya. Dan memang dalam hal ini saya mencoba menghadirkan contoh stasiun radio yang memang sudah umum diketahui atau paling nggak mengutip dari makalah sebagai lanjutan seterusnya, sebagai lompatan jauh dari makalah. Misalnya contoh, saya itu menyontohkan misalnya ada radio streaming dari Prambors. Nah, jadi Prambors itu kan sebenarnya radio konvensional ada, radio streaming juga ada. Cuma memang beberapa contoh ini saya ngambil dari streaming. Kalau misalnya dalam Prambors itu kan menghadirkan program tanya-tanya. Jadi program tanya-tanya itu di mana program talk show atau program podcast yang mana presenter dari Prambors ini menghadirkan seorang musisi yang memang dia ada ngobrol-ngobrol terkait dengan musik atau lagu yang akan dia ciptakan dengan tema apa, dan juga apakah misalnya bakal menghibur para pendengar setianya gitu. Lalu misalnya ada juga Muara FM. Jadi Muara FM ini stasiun radio yang memang isi siarannya itu siaran-siaran lokal yang memang memberikan berita seputar hal-hal yang diketahui, misalnya seperti berita banjir, lalu umpama aksi tawuran dan sebagainya. Itu kan berita yang memang khusus orang menengah ke bawah, yang memang ketika orang itu mendengarkan dari radio Muara FM yang nggak perlu pusing-pusing amat buat mikir yang berat-berat gitu, itu pasti Muara FM itu cocok untuk orang yang mengikuti berita-berita lokal yang nggak mau pusing gitu. Lalu ada juga radio Elisa FM. Jadi radio Elisa FM itu dapat didengarkan di 103,9 FM, yang memang Elisa FM ini memiliki karakteristik radio yang memberikan edukasi atau pelayanan masyarakat. Yang ini Elisa FM ini adalah stasiun radio dari Salatiga di Jawa Tengah, yang memang salah satu programnya itu menghadirkan tentang misalnya tentang gastronoming. Jadi menjelaskan bahwasannya Salatiga itu adalah salah satu daerah di Indonesia yang memang cukup lama memiliki kuliner yang luar biasa enak sehingga bisa bersaing di kancah internasional melalui promosi dari UNESCO gitu. Jadi itulah pembicaraan Arsinar mengenai evaluasi siaran radio. Kalau misalnya nih, sahabat Arsinar memiliki pandangan-pandangan atau mungkin ada sesuatu yang disampaikan, jangan lupa hubungi di 089534302503 atau kalau misalnya mau nge-DM bisa via Instagram dengan akun ifn/zlkis. Saya tunggu para pemirsa Arsinar di siaran berikutnya. Dadah dadah.